Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya teman-teman. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Ekstrim. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin amin robbal alamin. Pada kesempatan yang baik ini kami akan membawakan satu kisah dari penulis favorit kita semua, yaitu Mas Untung Prasetyo. Wow, kisahnya keren banget teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia mendukung channel kami, yang sudah selalu hadir di setiap harinya. Karena teman-temanlah kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Yuk, nggak pakai lama-lama lagi deh, kisah dari Mas Untung pasti keren banget. Nggak pakai berbasa-basi lagi, langsung aja kita masuk ke dalam kisahnya. Mode horor on. Misteri rumah pondokan di atas bukit. Di sebuah daerah yang masih dikelilingi oleh hutan belantara, terdapat sebuah rumah tua yang terkenal angker dan penuh misteri. Cerita-cerita tentang sosok-sosok makhluk gaib yang ada di rumah tua tersebut sudah lama beredar di tengah-tengah masyarakat sekitar. Rumah kecil yang sering disebut pondokan itu sudah lama tidak ada yang menghuni setelah pemilik rumah itu meninggal dunia secara tragis. Rumah yang syarat akan misteri itu ditinggalkan begitu saja dan tidak ada yang mengurus selama bertahun-tahun. Alhasil, rumah pondokan itu pun menjadi angker dan membuat warga sekitar tak ada yang berani mendekatinya. Pemilik rumah itu bernama Barjo, seorang petani yang dengan sukarela menjadi penjaga hutan lindung yang dikenal sangat baik semasa hidupnya. Beliau merupakan satu-satunya orang yang berani tinggal di bukit tersebut setelah membangun rumah kecil itu di sana. Pada awalnya, warga yang tinggal di sekitar bukit kecil yang berbatasan langsung dengan hutan belantara itu merasa aneh dengan apa yang dilakukan oleh Barjo. Karena selain wingit, bukit tersebut pun dipercaya memiliki penunggu gaib yang sudah sering mengganggu warga masyarakat sekitar. Akan tetapi, selain memiliki keberanian yang sangat besar, Barjo yang dikenal sangat baik hati itu ternyata mengerti dalam bidang ilmu metafisika atau yang sering disebut dengan hal-hal gaib. Jadi, karena beliau dapat berkomunikasi dengan makhluk-makhluk tak kasat mata itulah, Barjo memutuskan untuk tinggal di bukit yang hampir tidak pernah dikunjungi oleh warga daerah sekitar. Setelah kematian Barjo, rumah pondokan itu pun menjadi tempat yang sepenuhnya terbengkalai, pintu dan jendelanya tertutup rapat dan hanya sedikit saja cahaya yang menerobos masuk ke dalam melalui celah-celah kayu yang sudah lapuk. Cerita-cerita mistis tentang rumah angker di tengah bukit yang sangat ditakuti oleh warga setempat itu ternyata malah menarik bagi para penikmat kisah urban legend dan juga paranormal. Banyak orang yang sengaja datang ke rumah itu untuk mengungkap misterinya, dan ada juga yang hanya sekedar ingin menikmati suasana mencekam di rumah yang jauh dari rumah-rumah penduduk lainnya. Salah satu dari mereka adalah Rian, seorang penulis kisah-kisah misteri dan cerita horor yang sangat terobsesi dengan dunia gaib itu. Nekat mendatangi rumah angker tersebut seorang diri. Rian merasa tertantang. Ia ingin menjadikan tempat itu sebagai bahan tulisannya setelah ia banyak mendengar cerita tentang rumah itu dari para penduduk setempat. Rian yang tinggal di sebuah kota besar pun mulai mengatur jadwal untuk dapat pergi ke daerah di mana rumah angker itu berada. Berdasarkan informasi yang didapatnya dari teman-teman sesama penulis cerita misteri dan juga para konten kreator horor itu, Rian pun memutuskan untuk mendatangi sebuah desa yang menjadi desa terakhir sebelum menuju ke bukit kecil yang sangat ditakuti oleh warga sekitar. Pada awalnya, Rian ingin pergi bersama ketiga temannya yang juga penulis cerita horor, namun mereka tidak memiliki waktu luang yang sama. Sesampainya Rian di dusun Watang Jati, dia pun langsung menemui kepala dusun setempat untuk meminta izin dan mencari informasi terkait rumah pondokan tersebut.
Walau awalnya Pak Dukuh dan juga warga setempat melarang, namun dengan dalih-dalih yang disampaikannya, akhirnya Rian pun mendapatkan izin untuk mendatangi rumah pondokan tersebut. Setelah menginap satu malam di rumah Pak Dukuh, sekitar pukul 9 pagi, Rian pun berangkat menuju bukit di ujung dusun seorang diri. Dengan membawa semua peralatan-peralatan yang dapat mendeteksi energi dari makhluk tak kasat mata, Rian mulai berjalan sesuai arahan dari kepala dusun tersebut. Setelah setengah jam berjalan kaki melewati perkebunan warga, Rian pun mulai melihat sebuah bangunan kayu yang sudah sangat usang. Tanpa sedikit pun rasa takut, Rian mulai mengambil foto-foto bangunan rumah tersebut dari jarak jauh dengan kamera digital miliknya. Setelah merasa cukup dengan hasil jepretannya, penulis muda yang memang memiliki nyali cukup besar itu kembali melanjutkan langkahnya dengan menapaki jalan menanjak. Sesuai seperti apa yang cerita-cerita Sesuai seperti apa yang diceritakan oleh Pak Duku dan warga kemarin, gumam Rian dalam hatinya. Tapi sih suasananya biasa aja ya, nggak ada yang menakutkan, imbunya lagi sambil mengeluarkan alat yang dapat mendeteksi keberadaan energi dari sosok makhluk tak kasat mata. Semua tampak biasa saja, hingga Rian pun sampai di depan rumah tua yang terlihat rapuh. Alat pendeteksi energi dari makhluk tak kasat mata yang berada di tangannya pun tidak menunjukkan tanda-tanda adanya sosok makhluk astral di sekitaran. Setelah lama berdiri memandangi rumah tua tersebut, Rian pun mulai menyalakan kamera digitalnya untuk mengambil video keadaan di sekitaran rumah itu. Sambil berjalan menuju ke arah samping rumah, Rian mulai berbicara seorang diri sambil sesekali mengarahkan kameranya dan mengambil gambar dengan fokus. Selesai mengelilingi rumah tua yang dianggap angker oleh warga sekitar dan berhasil mengambil gambar video dengan baik, Rian pun mulai mencari jalan untuk dapat masuk ke dalam rumah itu. Tanpa sedikit pun rasa takut, Rian mulai memeriksa beberapa pintu dan jendela yang ada di sana, hingga akhirnya Rian dapat menemukan pintu yang tidak terkunci yang ada di samping sebelah kanan rumah tersebut. Namun, hal aneh pun mulai terjadi ketika ia sampai di ruang tamu utama yang konon katanya menjadi tempat yang paling sering terlihat penampakan sosok makhluk gaib. Rian mulai merasakan sesuatu seperti kehadiran sosok tertentu. Ia mulai mengambil alat mendeteksi energi dan mengatur frekuensinya dengan tepat. Udara tiba-tiba terasa lebih dingin dari sebelumnya, dan suasana di ruangan kini terasa berbeda. Walaupun alat pendeteksinya belum menunjukkan adanya aktivitas yang mencurigakan, tapi kengerian mulai dirasakan oleh Rian pada saat itu. "Siapa kamu?" ujar suara perempuan yang tiba-tiba terdengar lirih dari sudut ruangan gelap itu. Rian yang merasa terkejut pun langsung membalikkan tubuhnya ke arah sebuah ruangan gelap tempat sumber suara itu berasal. "Siapa itu?" tanya Rian yang wajahnya kini mulai pucat karena tegang. Tolong bantu aku. Keluarkan aku dari tempat ini," ujar suara itu lagi yang terdengar lebih jelas dan membuat Rian semakin penasaran. Dengan berusaha untuk tetap tenang, Rian pun meraih senter kecil di saku celananya sambil menaruh alat pendeteksi energi gaib yang sama sekali tidak berfungsi kala itu. Sambil mengarahkan cahaya yang berasal dari senter kecil miliknya, Rian pun kembali mengarahkan kamera yang masih dalam kondisi hidup. "Hei, siapa di sana?" seru Rian sambil terus mengedarkan pandangannya ke sekitar. "Apa saya sedang berkomunikasi dengan makhluk yang berasal dari dunia lain?" imbunya lagi menegaskan. Dengan hati berdebar, Rian mengambil nafas dalam-dalam dan ia pun mulai berjalan ke arah sebuah kamar yang sangat gelap itu. "Halo, kamu siapa?" "Apa itu Barjo?" tanya Rian yang mencoba untuk berkomunikasi dengan sosok makhluk gaib yang diyakini oleh Rian masih berada di tempat itu. "Aku Nunik, tolong aku," jawab sosok makhluk astral yang suaranya menggetarkan nyali Rian. Mbak Nunik di mana ya? Dan apa yang sedang Mbak Nunik lakukan di sini?" tanya Rian sambil menelan ludahnya karena mulai merasakan seluruh bulu kuduknya merebak.
"Tolong aku, Mas. Aku terjebak," jawab sosok Nuni yang suaranya terdengar merintih hingga terasa menyayat hati. "Tolong, Mas. Tolong. Aku membutuhkan bantuanmu untuk bisa menemukan jalan keluar dari tempat ini," ibu sosok perempuan yang wujudnya belum juga terlihat. Rian sungguh dibuat tercengang dengan apa yang baru saja disampaikan oleh makhluk astral tersebut. Selain itu, ini adalah kali pertamanya Rian dapat berkomunikasi langsung dengan sosok makhluk gaib yang mendiami sebuah tempat. Rian yang sudah banyak mengunjungi tempat-tempat yang terkenal angker itu biasanya hanya melihat kelebatan bayangan dan suara benda-benda terjatuh atau suara tawa cekikikan dan suara tangis yang memilukan. Tapi kali ini Rian mengalami kejadian luar biasa yang belum pernah ia alami selama ia mengeksplor sebuah tempat yang terkenal menyeramkan. Namun, sebelum Rian dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang mulai datang di benaknya, suasana tiba-tiba berubah. Udara menjadi sangat dingin hingga menusuk ke dalam tulang. Alat pendeteksi energi dari makhluk tak kasat mata milik Rian mulai berbunyi dengan kencang dan berkedip-kedip dengan liar. Setelah itu, Rian melihat sosok perempuan muda dengan luka menganga di leher serta darah kental yang mengalir deras dan membasahi pakaiannya. Tubuh Rian mulai gemetar menyaksikan penampakan yang belum pernah ia lihat secara langsung selama ini. Rasa takut yang teramat sangat mulai merasuki hati dan pikirannya. Hal itu jelas membuat tubuh Rian terasa kaku dan tidak sepatah kata pun dapat terucap dari bibirnya. Beberapa detik kemudian, senter yang dipegang di tangan kirinya pun terjatuh. Dan setelah itu pandangan mata Rian menjadi gelap dan dengan cepat ia pun berpindah dari sebuah ruangan kosong dan gelap ke sebuah tempat yang terlihat seperti di dalam gua batu. "Namaku Nuni. Aku yang membawamu ke tempat ini," ujar sosok makhluk gaib yang tadi terlihat sangat menyeramkan itu. Sosok yang tadi membuat tubuh Rian gemetar karena ketakutan. Kini ia terlihat berbeda. Walaupun wajahnya terlihat sangat pucat, tapi sosok yang mengaku bernama Nunik itu terlihat seperti manusia pada umumnya. Tolong bantu aku keluar dari tempat ini. Selamatkan aku," pinta sosok Nunik mengiba. Akan tetapi baru saja Rian ingin menanyakan apa yang dapat dilakukannya, tiba-tiba saja terdengar suara yang tidak asing lagi di telinganya yang terus berteriak-teriak memanggil-manggil namanya. Dan perlahan-lahan Nunik pun menghilang begitu saja, meninggalkan Rian di tempat yang sangat asing baginya. Sekejap kemudian, Rian pun tersadar lalu membuka kedua matanya. Dan di saat itulah Rian bertemu dengan Bima, Dani, dan juga Robi. "Ayan, kita keluar dari sini," ujar Robi sambil membantu Rian bangkit dari tidurnya. "Kok kalian udah sampai di sini aja sih, bro? Kan kalian semua baru sempat kesini 3 hari lagi," balas Rian yang menyangka jika teman-temannya datang di hari yang sama dengannya. "Udah, nanti aja gue ceritain di rumah Paduku. Sekarang ayo buruan kita keluar. Lu udah ditunggu Paduku sama warganya di luar tuh," balas Bima menjelaskan. Ketika Rian, Bima, Dani, dan juga Robi keluar dari rumah pondokan yang sangat ditakuti oleh warga sekitar itu, Rian pun dibuat terkejut karena di sana sudah ada Paduku dan juga Mbah Barjo serta 3 orang warga yang ikut mengantarkan Robi dan yang lainnya ke rumah pondokan itu. Paduku dan Mbah Barjo serta beberapa warga itu terlihat lega setelah tahu jika Rian masih dalam keadaan baik-baik saja. Sesampainya di rumah Paduku, Rian pun langsung diberondong banyak pertanyaan oleh kepala dusun setempat dan juga Mbah Barjo serta warga sekitar yang saat itu sangat mengkhawatirkan keselamatan Rian. Pemuda yang dianggap memiliki nyali besar oleh warga dusun pun merasa kebingungan ketika ia tahu jika sudah 3 hari lamanya ia berada di dalam rumah pondokan yang benar-benar terkenal sangat angker itu. Dan ternyata menurut apa yang disampaikan oleh teman-temannya serta Paduku dan warga sekitar memang benar adanya, Rian memang sudah 3 hari lamanya tidak kembali setelah kepergiannya pagi itu dari rumah kepala dusun. Hal itu mulai disadari oleh Rian ketika ia melihat tanggal yang tertera di ponsel milik Bima.
Teman-temanmu baru saja sampai tadi sorean, dan mereka lah yang memaksa kami untuk membantu mencari keberadaanmu di atas sana, ujar Pak Duku yang mengira jika Rian sudah kembali ke kota setelah turun dari atas bukit yang mencari tempat berdirinya rumah pondokan itu. Setelah kamu tidak kunjung turun, saya mencoba mengajak beberapa warga untuk mencari kamu, tapi mereka tidak memiliki keberanian seperti kamu dan juga teman-temanmu ini. Selain itu, saya dan juga warga dusun mengira ya jika kamu sudah kembali ke kota setelah turun dari atas sana. Beruntungnya mereka datang dan nekat untuk mencari kamu, karena mereka sangat yakin kalau kamu itu masih berada di dalam rumah pondokan itu. Imbu Paduku menjelaskan. Rasa khawatir yang melanda rekan-rekan Rian itulah yang membawa mereka dan juga Paduku serta Mbak Barjo dan beberapa warga mencarinya. Karena sesampainya Bima, Dani, dan Robi di rumah Paduku, mereka pun langsung mencoba menghubungi Rian, namun ponselnya tidak kunjung aktif kala itu. Emangnya lu ngapain aja sih di rumah itu? Masa iya lu cuma molor aja selama 3 hari 3 malam? Tanya Bima penasaran. Masa iya sih? Gue di sana selama 3 hari. Padahal beneran dah, gue ngerasa itu sebentar banget loh. Balas Rian yang masih mencoba mengingat semua kejadian itu dengan jelas. Coba aja lu nyalain handphone lu. Berapa kali tuh ada panggilan tidak terjawab dan juga ada pesan yang masuk. Balas Dani yang mencoba terus meyakinkan. Oh iya, peralatan gue kalian bawa keluar nggak ya? Tanya Rian yang kembali teringat dengan alat pendeteksi energi, kamera digital, dan senter kecil serta barang-barang lain di tas ransel miliknya. Aman, ada tuh, saud Bima sambil menunjukkan semua barang milik Rian. Tidak lama, setelah berbincang dengan teman-temannya, Rian pun diberikan segelas air putih oleh Mbak Barjo, sesepuh desa yang wajahnya terlihat masam itu meminta Rian untuk meminumnya dan menyisakan sedikit kemudian untuk membasuh wajahnya. Cerita rumah pondokan milik Mbah Rejo itu kembali menjadi perbincangan hangat oleh warga sekitar. Mereka yang sudah merasa takut untuk mendatangi rumah tua tersebut kembali dibuat lebih takut lagi setelah mengetahui apa yang telah dialami oleh Rian. Kamu ini sebenarnya bukanlah seorang pemberani, tapi lebih terlihat seperti orang bodoh yang nekat untuk melakukan hal konyol, ujar Mbah Barjo dengan wajah sangarnya. Apa Paduku tidak menceritakan tentang rumah itu sebelumnya? Tanya Mbah Barjo sambil menatap tajam ke arah Rian dan teman-temannya. Kalian masih memiliki nasib baik, sehingga kalian dapat keluar dengan selamat dari rumah pondokan itu. Imbu Mbah Barjo lagi menjelaskan. Bukannya rumah itu sering dikunjungi orang-orang yang ingin mengungkap sebuah misteri, Mbah? Tanya Bima yang penasaran. Memang benar, sudah banyak orang yang berkunjung ke tempat itu, dan mereka semua berharap akan mendapatkan sebuah berita atau apapun yang berkaitan dengan makhluk-makhluk astral. Akan tetapi tidak ada orang yang mau masuk ke dalam rumah itu, karena mereka tahu jika di luar rumah itu saja hawa mengerikan itu sudah sangat terasa. Balas Mbak Barjo menjawab pertanyaan Bima. Sambil mendengarkan Mbak Barjo berbicara, Rian pun mulai mengambil kamera digital yang baterainya sudah terisi dan langsung menghidupkannya. Rian berharap jika ada petunjuk dari kamera digital tersebut sebelum ia kehilangan kesadarannya. Akan tetapi, semua video yang diambilnya di dalam rumah itu tidak dapat terbuka dan hanya menampilkan gambar gelap tanpa pemandangan apapun di sana. Sebaiknya besok kamu langsung pulang saja. Jangan sampai membuat repot warga desa lagi. Dan jangan pernah kembali ke rumah pondokan itu, ujar Mbah Barjo dengan tegas. Memang apa yang sebenarnya terjadi sih di rumah itu, Mbah, sehingga rumah itu menjadi rumah angker dan juga ditakuti warga sekitar? Tanya Robi yang sangat penasaran dengan cerita yang beredar simpang siur di tengah masyarakat desa itu. Karena Robi, Dani, dan juga Bima terus mendesak Mbah Barjo agar beliau mau menceritakan apa yang sebenarnya telah terjadi di bukit itu, sosok lelaki yang wajahnya terus terlihat masam itu pun akhirnya mau berbagi kisah misteri tentang bukit yang menjadi tempat rumah pondokan itu berada.
Menurut apa yang telah diceritakan oleh Mbah Barjo, jauh sebelum Barjo mendirikan rumah di atas bukit itu, telah terjadi sebuah kejadian yang sangat menjadikan di sana. Dan dari cerita yang sudah turun-temurun itu diketahui jika di masa kerajaan dulu hiduplah beberapa keluarga yang tinggal di tepian hutan belantara itu. Yang salah satu dari anggota keluarga itu adalah seorang gadis cantik yang bernama Nunik. Kabar adanya gadis cantik yang tumbuh menjadi kembang desa di daerah itu pun mulai terdengar sampai ke telinga Adipati Airlangga. Sosok pemimpin sebuah wilayah di bawah kekuasaan sang raja itu merasa sangat penasaran dengan kecantikan gadis desa yang tinggal bersama keluarga mereka di pinggiran hutan belantara. Dan setelah melihat dengan mata kepalanya sendiri, sosok Adipati yang sangat humoris itu pun mulai menaruh hati kepada Nunik, anak dari seorang petani biasa. Walaupun sudah memiliki seorang putri yang berasal dari bangsawan kerajaan, tapi Adipati Airlangga tetap ingin mempersunting kembang desa yang bernama Nunik tersebut, dan hanya dalam waktu singkat, sang Adipati pun akhirnya dapat menikahi Nunik secara diam-diam dan sering tinggal di desa yang berada di atas bukit yang mana berbatasan langsung dengan hutan belantara itu. Pepatah mengatakan, serapat-rapatnya bangkai yang ditutupi akhirnya akan tercium juga. Hal itu pun berlaku kepada Adipati Airlangga. Karena merasa curiga dengan kepergian suaminya selama berhari-hari, istri dari sang Adipati pun meminta kepada para punggawa kadipaten yang setia kepada sang istri untuk mengikuti kemana suaminya pergi. Dan tidak lama kemudian terdengarlah kabar jika Adipati Airlangga telah memiliki istri dari golongan rakyat jelata di sebuah daerah. Karena merasa sangat marah dan juga kecewa dengan apa yang dilakukan oleh suaminya, sang istri pun merencanakan sesuatu untuk menyudahi hubungan pernikahan sang Adipati dengan gadis desa tersebut. Ketika Adipati Airlangga mendapatkan tugas langsung dari sang raja, istri dari Adipati yang diketahui bernama Dewi Laras itu mulai menjalankan rencananya. Pada awalnya, Dewi Laras ingin menghabisi Nunik dengan cara mengutus beberapa pengawal kadipaten saja, akan tetapi karena merasa penasaran dengan kabar yang santer terdengar jika Nunik memiliki paras yang sangat ayu, akhirnya Dewi Laras pun membawa beberapa pengawal untuk pergi ke desa tempat Nunik berada. Kedatangan Dewi Laras pun disambut hangat oleh beberapa keluarga yang tinggal di desa itu. Sama halnya dengan Nunik, dirinya pun tidak menaruh curiga kepada Dewi Laras karena Adipati Airlangga mengaku jika ia telah mendapatkan izin dari Dewi Laras untuk dapat menikahi Nunik. Suasana yang terjadi hari itu penuh dengan keakraban, hingga perempuan muda yang telah sah menjadi istri dari sang Adipati itu pun mau menemani Dewi Laras pergi mengelilingi desa tempat tinggalnya. Setelah berada jauh dari desa dan tepatnya berada di atas sebuah bukit, Dewi Laras pun mulai melontarkan kata-kata kasar yang sontak membuat Nunik marah. Cacian dan juga hinaan pun terus diucapkan Dewi Laras kepada Nunik yang membuat Nunik menangis sedih. Dan ketika Nunik sedang duduk bersimpuh sambil terus menangis, dua orang dari pengawal Dewi Laras pun langsung menggorok leher Nunik dengan pedangnya yang sangat tajam dari arah belakang. Darah segar keluar dari batang leher perempuan muda yang juga telah menjadi istri dari Adipati Airlangga. Dan menjelang ajal tiba, Dewi Laras menendang tubuh Nunik ke arah bawah bagian hutan dan meninggalkannya tanpa belas kasihan. Sejak itulah ada sosok perempuan yang menjadi penunggu bukit yang berbatasan dengan hutan belantara itu, ujar Mbah Barjo menutup kisahnya. Mendengar apa yang telah diceritakan oleh Mbah Barjo, Rian pun dibuat tersentak. Ia lalu menceritakan pertemuannya dengan sosok Nunik yang mengaku terkurung di alam gaib yang berada di dalam rumah tua itu. Sekarang apakah kamu masih meragukan apa yang aku ceritakan tadi? Tanya Mbah Barjo yang membuat Rian terduduk lemas. Sosok makhluk gaib yang bernama Nunik itu sering menculik warga dusun ini. Dia terkadang menjelma menjadi sosok perempuan tua renta, dan terkadang dia merubah wujudnya menjadi perempuan yang sangat cantik.
Tapi tidak jarang juga Nyai Nunik menjelma menjadi seorang gadis perempuan yang sangat lucu untuk bisa mendapatkan mangsanya. Imbu Mbak Barjo menjelaskan. Wah, beruntung banget dong Lian. Lu masih bisa keluar dari tempat itu. Coba kalau Sukma lu ditahan di sana, bisa-bisa lu dikawinin sama Demit, celetuk Dani yang membuat teman-temannya tersenyum. Karena merasa resah dengan adanya sosok makhluk gaib yang terus mengganggu warga, Barjo pun akhirnya memutuskan untuk mendirikan rumah pondokan di tempat itu, tempat di mana sosok Nunik dibunuh oleh para pengawal Dewi Laras beratus-ratus tahun yang lalu. Balas Mbak Barjo yang mulai menceritakan tentang sosok Barjo. Menurut Mbak Barjo, satu-satunya orang yang mengenal sosok Mbah Rejo dengan baik adalah dirinya. Saat itu, Mbah Rejo yang usianya lebih tua beberapa puluh tahun dari Mbak Barjo pun sering mengajaknya untuk menginap di rumah pondokan yang baru beberapa minggu ditempatinya. Mbak Barjo juga mengaku jika dirinya ikut terlibat dalam proses pembangunan rumah yang kini terkenal angker hingga sampai keluar dusun tersebut. Tidak ada yang mengira jika Mbah Rejo itu memiliki ilmu kesaktian yang sangat tinggi. Orang-orang pada saat itu mengira jika Mbah Rejo sudah kehilangan kewarasannya karena mau tinggal di tempat yang terkenal sangat angker. Ujar Mbah Barjo menjelaskan. Rian yang merasa sangat penasaran terhadap sosok Nunik pun mulai mengajukan beberapa pertanyaan yang akhirnya membuat dirinya terkejut. Setelah Mbah Rejo menempati rumah pondokan itu, akhirnya beliau dapat mengurung sosok makhluk gaib yang bernama Nunik yang sering membuat warga sekitaran tersesat dan bahkan hilang di hutan itu. Dengan segala kesaktiannya, Mbah Rejo pun dapat mengurung Nunik di sebuah ruangan yang memang sudah dipersiapkan oleh Mbah Rejo dari jauh-jauh hari sebelumnya. Ujar Mbah Barja mengisahkan. Memangnya apa yang sudah dikatakan Nunik padamu ketika dia berhasil membawamu masuk ke alam gaib yang menjadi tempat tinggalnya? Tanya Mbah Barjo kepada Rian. Nunik hanya meminta tolong kepada saya, Mbah. Dia meminta saya untuk bisa membebaskannya dari tempat itu. Balas Rian menceritakan apa yang sebenarnya telah dialaminya itu. Kau sungguh beruntung anak muda. Biasanya orang yang sudah masuk ke alam tempat sosok makhluk gaib itu tinggal tidak akan pernah kembali lagi dan tidak akan pernah ditemukan lagi. Balas Mbah Barjo yang membuat Rian diam seribu bahasa. Sebaiknya besok pagi-pagi kau segera pulang dan jangan pernah berpikir untuk kembali ke rumah pondokan itu lagi. Semua itu demi keselamatanmu anak muda. Imbu Mbah Barjo menutup pembicaraannya. Karena mengetahui akan bahaya yang ada di rumah pondokan itu, Bima pun mengajak teman-temannya untuk kembali pulang saja. Rian yang sudah mengalami kejadian menyeramkan di rumah pondokan itu pun langsung menyetujuinya dan mau berbagi kisah dengan teman-temannya terkait misteri yang ada di rumah pondokan tersebut. Keesokan harinya, Rian, Bima, Dani, dan juga Robi pun berpamitan kepada Pak Duku dan Mbak Barjo serta warga dusun sekitar. Mereka sangat berterima kasih atas semua yang diberikan oleh Pak Duku dan juga Mbak Barjo serta para tetangganya. Dan mereka pun berjanji akan datang lagi ke rumah Pak Duku untuk menjalin silaturahmi dan juga untuk mencari tempat lain demi menjadikan bahan tulisan serta konten untuk media sosial mereka. Setelah menempuh perjalanan yang sangat jauh dan juga melelahkan, Rian dan teman-temannya pun sampai di rumah mereka masing-masing. Walaupun masih merasa lelah, tapi rasa penasaran yang besar membuat Rian kembali membuka kamera digitalnya untuk melihat hasil foto dan video yang diambilnya di rumah pondokan itu. Dan betapa terkejutnya Rian ketika ia membuka hasil rekaman video yang sebelumnya tidak dapat dibuka itu kini terlihat memunculkan gambar bergerak hasil rekamannya. Video yang diputar pun berawal dari depan rumah pondokan yang sangat usang dan tidak terawat itu. Semua masih tampak terlihat sangat jelas dan tanpa ada hal-hal aneh di sana.
Gambar mulai menunjukkan sebuah ruangan gelap tempat di mana Rian mendengar suara yang memanggilnya untuk pertama kalinya. Semua juga masih terlihat normal, tanpa ada apapun selain suara yang memanggil-manggil Rian dan terekam dengan sangat jelas itu. Keanehan pun mulai terjadi ketika kamera digital tersebut jatuh dari genggaman tangannya dan hanya menampilkan gambar sebuah ruangan yang sangat gelap. Bersamaan dengan itu, tiba-tiba saja Rian dikagetkan dengan suara alat pendeteksi energi dari makhluk astral yang berbunyi dengan sangat kencang, dan yang membuat Rian kebingungan bercampur takut adalah ketika suara alat pendeteksi yang terdengar dari video di dalam kamera digital berbunyi, alat pendeteksi yang tersimpan di dalam tas ranselnya pun ikut berbunyi dengan kencang. Padahal Rian yakin, sangat yakin jika ia sudah mematikan alat itu ketika ia masih berada di rumah Pak Duku pagi tadi. Karena suara alat pendeteksi itu sangat mengganggu, Rian pun langsung membongkar isi tasnya untuk dapat mematikan kembali alat pendeteksi energi tersebut. Walaupun sudah mulai ketakutan, tapi Rian tidak memiliki pilihan lain selain menemukan alat itu sebelum suara itu mengundang ibu serta ayahnya ke kamar. Walau sangat yakin jika di dalam kamarnya itu Rian tidak sendirian, tapi Rian mencoba untuk tetap tenang, dan setelah alat pendeteksi energi itu dapat dimatikan, Rian kembali dikejutkan dengan hadirnya suara nunik yang berasal dari dalam kamera digitalnya. Perlahan-lahan suara yang terdengar dari sebuah video itu kini terdengar sangat dekat dan juga sangat nyata. Dan betapa terkejutnya Rian ketika sosok nunik muncul di belakangnya sambil menepuk pundak sebelah kanannya. Tubuh Rian pun gemetar menahan rasa takut. Suaranya menghilang, seolah kedua bibirnya tertutup rapat dan terkunci saat itu. Dan sesaat sebelum Rian pingsan, dia pun melihat sosok nunik berdiri memamerkan luka menganga di bagian lehernya. Kenapa? Kenapa kamu pergi, Mas? Kenapa kamu tidak mau menolongku? Ujar sosok nunik yang kini duduk di samping tubuh Rian. Aku di mana? Ujar Rian sambil mengedarkan pandangannya ke arah sekitar. Aku membawamu kembali ke rumah terkutuk ini, Mas. Aku ingin kau menolongku. Tolong, bebaskan aku dari tempat ini, Mas. Ujar sosok nunik yang membuat Rian sangat kebingungan. Bagaimana caranya? Aku tidak tahu, balas Rian yang kini berharap ada seseorang yang membangunkannya dari mimpi buruknya saat itu. Robohkan rumah terkutuk itu, Mas. Setelah rumah sial yang mengurungku itu roboh, bakarlah hingga menjadi debu. Balas sosok nunik yang membuat Rian sangat terkejut. Bagaimana mungkin aku dapat merobohkan rumah pondokan itu, sedangkan aku saja sudah dilarang untuk pergi ke sana? Jawab Rian dengan pasrah. Barjo, pasti dia yang memintamu agar tidak kembali lagi ke rumah itu. Dan pasti dia sudah menceritakan cerita yang sama tentang seorang Adipati dan Dewi Laras yang membunuhku. Bukan begitu? Tanya sosok nunik dengan wajah yang dipenuhi amarah. Benar, Mbak Barjo memintaku untuk tidak kembali lagi ke rumah pondokan itu karena keselamatanku akan terancam jika aku berani kembali ke sana. Balas Rian menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi. Jika Barjo telah menceritakan perempuan muda yang dibunuh oleh pengawal Dewi Laras, maka sesungguhnya dia telah membohongimu, Mas. Aku memang korban pembunuhan, tapi aku bukannya dibunuh oleh pengawal Dewi Laras. Aku mati dibunuh oleh Barjo, dan untuk menutupi kebusukannya, dia meminta seorang lelaki tua yang bernama Rejo untuk membantunya. Sejak saat itulah Barjo menyebarkan cerita tentang sosok nunik yang mati di atas bukit karena dibunuh oleh pengawal Dewi Laras. Ujar nunik menjelaskan sesuatu yang sangat membuat Rian bingung. Ketika kau terbangun nanti, aku harap kau mau menolongku, Mas. Imbus sosok nunik yang langsung memalingkan tubuhnya dan menghilang dari pandangan mata Rian. Entah sudah berapa lama Rian tertidur, tapi yang jelas malam pun telah berlalu dan suara ibunya terus saja memanggilnya dari arah dapur rumah. Rian yang menempati kamar di lantai atas pun langsung terbangun dan meregangkan tubuhnya yang terasa sangat sakit sekali.
Setelah membereskan kamarnya dan mencuci semua pakaian kotornya, Rian pun lalu pergi ke rumah Bima dengan membawa serta kamera digitalnya. Rian yang sepertinya mulai percaya dengan apa yang telah disampaikan oleh sosok Nunik itu berharap jika Bima dan teman-teman yang lain dapat membantunya mengungkap misteri di rumah pondokan. Sesampainya di rumah Bima, Rian pun menceritakan apa yang telah dialaminya semalam. Dia pun langsung memberikan kamera digitalnya dan meminta Bima untuk memindahkan video yang masih tersimpan di kamera tersebut ke dalam komputernya. Sama seperti Rian, Bima pun dibuat terkejut dengan munculnya gambar bergerak yang diambil oleh Rian ketika ia berada di rumah pondokan itu. Ah, gila lu, gede juga nyali lu. Gua aja merinding banget nih ngeliat video lu, ujar Bima yang terlihat terus memperhatikan rekaman video yang diambil oleh Rian beberapa hari yang lalu. Kejadian yang hampir sama seperti yang dialami oleh Rian pun kini terulang kembali di rumah Bima ketika tayangan video menampilkan gambar terjatuhnya kamera yang dibawa oleh Rian disusul dengan alat pendeteksi yang ada di rumah itu berbunyi sangat kencang. Tiba-tiba saja Bima dan Rian pun dikejutkan dengan alat pendeteksi energi milik Bima yang tiba-tiba menyala dengan sendirinya dan terdengar berbunyi sangat kencang. Ah, sial, sekarang dia ada di sini, men, ujar Bima yang bergegas mengambil alat miliknya dan langsung mematikannya. Bener kan? Gue gak bohong, balas Rian sambil terus menatap layar monitor di meja kerja yang ada di kamar Bima. Tidak sampai di situ saja, hal ganjil yang membuat Rian dan Bima kebingungan pun mulai terlihat jelas saat itu. Layar monitor komputer yang sedari tadi hanya menampilkan gambar sebuah ruangan yang sangat gelap, tiba-tiba saja berubah menjadi sebuah video yang menampilkan adegan yang membuat Rian dan Bima merasa sedih dan iba bercampur kesal. Entah dari mana video yang sedang disaksikan oleh Rian dan Bima itu berasal, tapi yang jelas video itu cukup membuktikan jika apa yang telah disampaikan oleh sosok Nunik kepada Rian semalam benar adanya. Di dalam video itu terlihat jelas seorang lelaki yang wajahnya sangat mirip sekali dengan Mbah Barjo berjalan sambil menjambak rambut panjang seorang perempuan. Sesampainya di atas bukit, Mbah Barjo mulai memukuli seorang perempuan yang terlihat sudah tidak berdaya. Setelah puas memukulinya, Mbah Barjo pun terlihat mengeluarkan sebilah golok tajam yang sedari tadi terselip di bagian belakang tubuhnya. Setelah itu, tanpa berbasa-basi lagi, sosok lelaki yang sangat jelas adalah sosok Mbah Barjo itu lalu menyayat batang leher perempuan malang itu yang tidak lain adalah sosok Nunik. Setelah Nunik meregang nyawa, Mbah Barjo pun dengan santainya menyeret tubuh Nunik ke arah sebuah lubang yang ternyata sudah dipersiapkan sebelumnya oleh Mbah Barjo. Dan tanpa menunggu lagi, Mbah Barjo pun memasukkan jasad perempuan muda malang itu ke dalam lubang dan menutupinya dengan batu-batu besar sebelum menimbunnya dengan tanah. Air mata Rian dan Bima pun tidak terasa menetes membasahi kedua orang yang memiliki hobi sama itu. Mereka sangat sedih dan juga sangat marah kala menyaksikan video yang tak berasal dari mana. Suasana hening terasa menyayat hati Rian dan Bima. Setelah layar monitor komputer di kamar itu padam dengan sendirinya, mereka berdua pun menangis sedih dan mengutuk apa yang telah dilakukan oleh Mbah Barjo. Dan di saat-saat hening itulah tiba-tiba saja sosok Nunik muncul di hadapan Rian serta Bima dengan wajah pucat dan luka menganga di bagian lehernya. Sudah puluhan tahun yang lalu peristiwa itu terjadi. Barjo tega membunuhku karena aku menolak untuk menikah dengannya dan memilih lelaki lain yang akhirnya juga mati di tangannya, ujar sosok Nunik dengan suara yang terdengar lirih. Jika kalian berdua berkenan menolongku, maka aku akan sangat berterima kasih kepada kalian. Tapi jika tidak, maka aku akan menunggu lagi seseorang yang berani datang dan masuk ke dalam rumah terkutuk itu, imbus sosok Nunik menjelaskan. Apapun yang terjadi, saya bersedia membantumu, Mbak. Saya tidak rela jika seorang pembunuh masih berkeliaran dengan bebas dan kini malah menjadi orang yang sangat disegani di dusun itu, balas Rian sambil mengusap air matanya. Bersabar ya, Mbak. Kami pasti datang kok ke tempat itu lagi dan berusaha membebaskanmu.
Andai saja kami mampu, kami juga akan mengungkap siapa sebenarnya Mbak Barjo itu, sambung Bima sambil menghela nafas panjangnya. Selain aku dan juga salon suamiku yang bernama Kuncoro, Barjo juga telah menjadi korban kebiadaban dari Barjo. Rencana matang yang disusun rapi oleh seorang manusia berhati binatang itu berjalan sempurna dengan kematian Barjo yang juga masih menjadi misteri bagi warga sekitar, Ujar sosok Nunik yang sontak membuat Rian dan Bima kembali terkejut. Emang apa yang sebenarnya terjadi sama Barjo, Mbak? Tanya Bima yang juga mewakili rasa penasaran Rian kala itu. Setelah membunuhku dan mengubur tubuhku di atas bukit itu, Barjo mengajak Mbak Rejo yang merupakan seorang gelandangan di dusun kami. Mbak Rejo yang sangat senang berjudi dan menghambur-hamburkan uang itu harus menerima nasib buruk setelah keluarganya mengusirnya dan tidak memberinya tempat untuk berteduh sekalipun. Karena hal itulah, Mbak Rejo pun pada akhirnya mau mengikuti ajakan Barjo untuk membangun rumah kayu di atas bukit. Rumah pondokan itu hanya dibangun oleh Mbak Rejo, Pak Joko dan juga Barjo. Barjo rela membayar mahal tenaga Pak Joko karena memang tidak ada orang yang mau ikut bekerja bersamanya saat itu. Ujar sosok Nunik menjelaskan lagi. Setelah rumah pondokan itu selesai dibangun dan ditempati oleh Mbak Rejo, semua terlihat biasa saja. Hingga suatu ketika, aku yang mulai dapat berkomunikasi dengan Mbak Rejo pun menceritakan nasib buruk. Karena Barjo juga mengenal Nuni, beliau merasa sangat marah kepada Barjo. Dan di saat Barjo mengatakan apa yang telah diketahuinya itu, Barjo langsung menghabisi nyawa Barjo lalu menguburnya di dalam rumah itu. Kematian Barjo masih menjadi misteri bagi warga sekitaran dusun hingga saat ini. Imbus sosok Nunik lagi. Lalu apa benar kalau Mbak Rejo yang mengurung Sukma kamu di sana, Mbak? Tanya Bima lagi yang membuat Rian merasa kalah satu langkah di belakangnya. Semua yang diceritakan Barjo adalah sebuah cerita karangan untuk sekedar menakut-nakuti warga. Jadi selain untuk menghindari warga yang hendak mencari kayu bakar di atas bukit yang merupakan tanah milik keluarganya, Barjo juga terus menyebarkan cerita-cerita palsu yang akhirnya dipercaya oleh warga sampai saat ini. Balas sosok Nunik menjelaskan. Yang mengurungku bukanlah Barjo, tapi pasak emas yang ditanam oleh Barjo di atas kuburan kula yang membuat Sukmaku tidak dapat mengganggunya karena pasak emas itu memiliki kekuatan besar yang dapat mencegahku untuk mendekati Barjo. Imbus sosok Nunik sambil menatap ke arah Rian. Ya lalu kenapa kami harus bakar rumah itu, Mbak? Tanya Bima yang semakin merasa penasaran. Jika rumah itu terbakar, maka pasak emas yang berada tepat di atas kuburanku akan ikut musnah. Dan saat pasak emas itu musnah, barulah aku dapat membalaskan apa yang telah dilakukan oleh Barjo. Balas sosok Nunik. Sekarang kembalilah ke tempatmu lagi, Mbak. Kami akan coba nyusun rencana terlebih dulu agar semua bisa berjalan seperti apa yang kita harapkan. Balas Bima dengan penuh keyakinan. Setelah sosok Nunik pergi, Rian dan Bima pun mulai menyusun rencana. Bima langsung menghubungi Dani dan juga Robi untuk meminta keduanya datang ke rumah. Kesedihan mendalam pun ikut dirasakan oleh Dani dan juga Robi setelah mereka mendengar apa yang diceritakan oleh Rian dan Bima. Walaupun Dani dan Robi tidak dapat melihat tayangan video yang tadi dilihat oleh Rian dan Bima, tapi keduanya pun sangat percaya dengan apa yang telah sahabatnya itu ceritakan. Beberapa hari kemudian, Rian, Bima, Dani dan juga Robi pun terlihat sedang bersiap untuk kembali ke atas bukit yang menjadi tempat berdirinya rumah pondokan tersebut. Mereka pun sengaja tidak kembali ke rumah Pak Duku yang berada di dusun Watang Jati demi menghindari kecurigaan dari Mbak Barjo. Rian dan teman-temannya memilih untuk mendatangi dusun Wulu yang berjarak tidak begitu jauh dari dusun tempat Mbak Barjo tinggal itu. Di dusun Wulu itulah mereka mulai mencari jalan untuk bisa sampai ke rumah pondokan. Berbekal pengalaman dan juga kepiawaian mereka dalam bergaul, Rian, Bima dan juga Dani serta Robi pun disambut dengan sangat baik di dusun Wulu. Warga dusun Wulu merasa sangat senang dengan kedatangan Rian dan teman-temannya itu karena mereka yakin jika keempat pemuda itu dapat mengangkat nama dusun Wulu sehingga nantinya bisa dikenal oleh masyarakat luas. Rian, Bima, Dani dan Robi terpaksa mengaku sebagai seorang pencinta alam
yang akan menulis dan meliput keindahan alam yang ada di dusun tersebut. Mereka juga berjanji akan menayangkan keunikan dan juga keindahan alam di dusun tersebut di media sosial yang mereka miliki. Selain menanyakan tempat-tempat yang sangat indah, Rian pun mulai menanyakan tentang rumah pondokan, dan berkat keahliannya dalam bermediasi, Rian akhirnya mendapatkan seseorang yang mau mengantar mereka ke rumah angker tersebut. Seorang pemuda desa Lugu yang bernama Bayu dengan senang hati menunjukkan jalan ke tempat-tempat indah yang ada di dusun itu. Setelah seharian membuat video dan juga mengambil banyak foto-foto pemandangan alam yang sangat indah di dusun itu, Rian pun lalu mengajak Bayu untuk mulai menjelajahi tempat yang juga dianggap angker oleh warga dusun Wulu. Bayu pada awal menolak, tapi keempat sekawan itu akhirnya berhasil meyakinkan Bayu dengan iming-iming tambahan uang jasa. Setelah 1 jam lebih berjalan menyusuri perbukitan, Rian, Bima, Dani, dan juga Robi pada akhirnya dapat melihat bangunan tua yang berada agak di bawah dari tempat mereka berada. Dan setelah jarak mereka dekat, tiba-tiba saja Bima mengajak semua temannya untuk kembali ke dusun Wulu dengan alasan hari telah sore, dan Rian pun mengatakan jika dirinya mulai merasa takut setelah melihat rumah pondokan itu. Hal itu sengaja dilakukan oleh Bima dan juga kawan-kawannya agar tidak ada seorang pun yang mengetahui rencana mereka. "Sabar ya Mbak," bisik Rian dalam hatinya sambil menatap tajam ke arah rumah pondokan yang pada saat itu sudah terlihat dengan jelas. Karena Rian, Bima, Dani, dan Robi berjalan di belakang Bayu, mereka pun bergantian menandai jalan yang mereka lalui dengan tali plastik yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Tidak hanya satu warna tali yang mereka gunakan untuk meminimalisir resiko mereka menandai jalan yang dilaluinya dengan 3 warna tali plastik sekaligus dengan jarak yang berdekatan. Keesokan harinya, Rian, Bima, Dani, dan juga Robi pun lanjut mengunjungi tempat-tempat yang memiliki potensi wisata dengan keindahan alamnya. Sekitar pukul 10 pagi, mereka pun kembali diantarkan oleh Bayu untuk menuju sebuah tempat yang memang memiliki pemandangan alam yang sangat indah. Tidak lama setelah berada di tempat itu, Rian, Bima, dan Robi pun mengutarakan keinginannya untuk kembali ke sebuah bukit Watulunggu yang kemarin telah mereka datangi. Ketiganya beralasan jika foto dan video mereka terlihat kurang bagus dan berniat untuk mengambil ulang gambar di Watulunggu. Seperti yang telah mereka rencanakan, Rian pun meminta Bayu untuk tetap berada di tempat itu demi menemani Dani yang sedang mengambil foto serta video dari atas tepian jurang tinggi itu. Sementara dia dan Bima serta Robi lah yang akan kembali ke Watulunggu. Setelah dapat meyakinkan Bayu, Rian, Bima, dan Robi pun bergegas menuju ke arah Watulunggu. Dari tempat itu, ketiganya pun mulai berjalan menelusuri perbukitan untuk menuju ke rumah pondokan. Setelah kurang lebih 1 jam mereka berjalan, mereka pun pada akhirnya sampai di rumah pondokan. Dan tanpa berbasa-basi lagi, mereka pun mulai menyiramkan cairan bahan bakar yang sudah mereka persiapkan sebelumnya. Setelah api mulai membakar bagian dalam rumah pondokan, Rian, Bima, dan juga Robi pun mulai menjauh dari tempat yang dianggap wingit atau angker tersebut. Dan setelah api mulai membesar, ketiganya pun mulai berlari untuk dapat segera pergi meninggalkan daerah perbukitan itu. "Kami sudah menepati janji kami, Mbak. Semoga Mbak Nuni tenang di alam sana ya," bisik Rian dalam hatinya. Dari tempat mereka berada, kepulan asap hitam disertai kobaran api pun dapat terlihat dengan jelas, dan ketiganya pun mempercepat langkah mereka demi menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Setelah sampai di tempat Dani berada, Rian pun langsung mengajak Bayu untuk pulang. Mereka beralasan sudah merasa lapar dan ingin segera mencari makan sesampainya mereka di dusun. Sesampainya mereka di rumah Bayu, Rian dan teman-temannya pun mendengar ramai orang sedang membicarakan tentang kejadian aneh yang menimpa rumah pondokan. Karena takut dicurigai oleh warga dusun Wulu, Rian dan yang lainnya pun langsung berpamitan untuk kembali ke kota. Apa yang telah direncanakan oleh Rian, Bima, Dani, dan Robi pun berjalan dengan baik. Setelah menepati janjinya, Rian dan teman-temannya pun kembali ke kota. Pagi,
Sekitar pukul 3, Rian, Bima, Dani, dan Robi pun sampai di rumah mereka masing-masing. Mereka pun langsung tertidur pulas karena merasa sangat lelah setelah menempuh perjalanan jauh selama beberapa jam. Dan di dalam tidurnya, mereka pun mengalami mimpi yang sama persis satu dengan yang lainnya. Rian, Bima, Dani, dan Robi bermimpi sedang berada di atas bukit bersama sosok Nunik dan pria muda seusianya yang merupakan calon suami Nunik, serta sosok lelaki tua yang tidak lain adalah sosok Barjo. Ketiga sosok arwah itu pun lalu tersenyum dengan wajah putih bersih dan tubuhnya diselimuti sinar putih. Sebelum ketiga sosok arwah itu menghilang, mereka mengucapkan terima kasih atas semua yang telah dilakukan untuk menyempurnakan arwah mereka. Sosok Nurik pun mengatakan jika ia sudah merasa tenang karena kini dendamnya telah terbalaskan. Entah kejadian apa yang sudah menimpa Mbah Barjo hingga akhirnya sosok lelaki tua yang sangat disegani di dusun Watang Jati itu menemui ajalnya. Rian dan Bima serta Dani dan juga Robi tidak mengetahuinya karena mereka merasa takut untuk kembali lagi ke dusun tersebut. Selesai. Wow, luar biasa banget kisahnya Mas Untung, keren banget. Ini horornya dapat, misterinya dapat, wah semuanya keren, pokoknya keren banget. Bagaimana sosok seorang Rian ya, seorang anak muda yang memang penyuka horor misteri akhirnya bisa membongkar misteri yang sudah terkubur lama. Tapi di sini memang benar-benar apa ya? Dia tidak bisa membuktikan secara nyata, ya sudah pesan dari Nuniknya bakar ya bakar. Karena keren banget itu Mbah Barjo bisa ngarang cerita sampai seluruh daerah, seluruh desa, seluruh orang-orang yang ke situ tuh percaya sama kisahnya tentang sosok Nunik ya, yang dijadikan istri siri daripada seorang adipati. Itu kan parah banget ya sampai orang percaya gitu. Ternyata sosok Nunik adalah sosok yang sudah dihabisi oleh Mbah Barjo sendiri di masa mudanya dulu, lalu dikuburkan jasadnya di rumah pondokan itu. Parah banget. Tapi memang sulit untuk dibuktikan, dan mungkin juga anak-anak muda ini, Rian dan teman-temannya malas ya untuk hal-hal itu. Pesan sama Nunik, pesan dari Nuniknya bakar, ya sudah bakar supaya mereka bisa kembali dengan tenang. Di sini keren banget ya. Dan Rian ini adalah orang yang apa sih? Mungkin kenapa sih kok bisa milih Rian ya? Karena mungkin Rian berhati baik. Jadi untuk hal seperti ini dibutuhkan orang dengan ketulusan hati. Mungkin itu sih ya. Overall kisahnya keren banget Mas Untung. Dan ditunggu lagi kisah-kisah selanjutnya. Bang Piannya dong, Bang Pian sama Sudironya Mas Untung, jangan lama-lama. Dan buat teman-teman para pecinta penikmat horor misteri, lebih khususnya lagi kepada para subscriber Ilo Extreme, semoga terhibur ya dengan kisah barusan. Buat yang punya komentar lain, yang punya pendapat lain, bisa menuliskannya di dalam kolom komentar atau sekedar hanya saling menyapa, silakan. Insya Allah kami akan membalas satu persatu. Buat yang suka dengan kisah barusan, bisa diklik tombol like-nya, tombol jempolnya. Boleh juga dong di-share link videonya ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Buat teman-teman yang baru bergabung atau yang sudah lama bergabung tapi lupa belum diklik tombol merah subscribe, yuk diklik tombol merah subscribe-nya, lonceng notifikasinya juga dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Untuk channel Ilo Extreme, kami upload setiap harinya, setiap malam ya, jam 7 malam waktu Indonesia bagian Barat. Dan silakan buat teman-teman mungkin yang punya kisah horor misteri ya, apabila mungkin berkenan kisahnya dibawakan di channel kami, bisa mengirimkannya ke nomor telepon yang ada di bawah sini. Bebas, dalam bentuk audio, voice note boleh, dalam bentuk WA boleh, kirimin aja deh ke WA ya. Dan buat teman-teman yang sudah mengirimkan kisah, kami ucapkan terima kasih. Di akhir kata saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan di hati teman-teman. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya yang pasti tidak kalah ngerinya, yang pasti tidak salah seramnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Extreme. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.